Oke. Tujuan saya itu untuk meninjau soal-soal UAS tahun lalu. Karena berkaca dari dari ujian UTS semester lalu itu soalnya banyak diambil dari soal UTS tahun lalu gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari anti turunan di sini. Jadi saya usahakan ngurut ya materi soal-soalnya gitu. Saya nggak tahu ini soal UTS tahun berapa, yang jelas ini saya ambil dari soal UTS gitu ya. Nah, di konsep anti turunan yang harus kalian ingat ya, saya ulang materinya gitu. F besar itu dikatakan anti turunan. Bentar, ini kok terlalu besar ya. Bentar. Oke, F disebut anti turunan dari, yang harus kalian ingat itu ya, turunan dari F kecil jika ya. Nah, ini konsep yang harus kalian ingat. F aksen itu sama kebalik. Turunan dari F besar itu sama dengan F gitu ya. Turunan dari F itu sama dengan F. Nah, artinya apa di menjawab soal ini? Di soal ini katanya diminta menentukan anti turunan dari Fx. Berarti kita cari ya. Akan dicari apa? Akan dicari F besar sehingga gitu ya. F aksen sama dengan F kecil gitu. Nah, sehingga kita sama aja di sini mencari integral dari itu, integral dari F kecil gitu. Integral dari 3x per akar 2x kuadrat tambah 1 dx. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Ini bisa diselesaikan pakai substitusi ya. Jadi teknik pengintegralan di semester 1 ini yang harus kalian pelajari dengan benar gitu, itu teknik substitusi. Nah, bisa diselesaikan ini misalkan gitu ya. U sama dengan yang di dalam kurung itu misalkan sama dengan 2x kuadrat tambah 1. Berarti di sini DU sama dengan 4x. Nah, akibatnya di sini berapa? 4 saya ini, maaf, harusnya 4x dx ya. Nah, akibatnya di sini x dx itu sama dengan du per 4 gitu. Nah, berarti di sini bisa kita ubah jadinya sama dengan berapa nih? Integral x dx itu adalah du per 4 du per 4 akar u gitu. Nah, ketika kita integralkan di sini integral akar u itu dapatnya 2u pangkat setengah gitu ya. 2u pangkat setengah berarti di sini 3/2u pangkat setengah plus c. Nah, ini adalah si fx gitu. Jadi f besar x kita itu sama dengan 3, oke ini ubah dalam x dulu, 3/2 akar 2x kuadrat plus 1 plus c. Bentuknya itu adalah 3/2
akar 2x kuadrat tambah 1 plus C. Nah, karena F besar melalui gitu ya, 0,3/2, maka apa ya akibatnya? Maka F0 sama dengan, kita peroleh F0-nya sama dengan 3/2 tambah C. Substitusi nolnya ke sini ya. Gitu. Nanti kita peroleh, maka 3/2 sama dengan 3/2 tambah C. Nah, akibatnya di sini C sama dengan 0, dan anti turunannya, saya lanjutkan ke sini aja ya. Anti turunannya dapat ditulis yaitu Fx sama dengan C-nya 0 ya, berarti 3/2 akar 2x kuadrat plus 1. Oke, sampai di sana ada yang ditanyakan nggak? Ini konsep anti turunan ya. Semoga masih ingat. Saya udah rekam tadi kan? Oke. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ya. Mana sih yang saya tulis tadi? Oke, tidak ada yang ditanyakan. Nah, nomor 1 itu, bukan nomor 1, tapi soal yang kedua ini juga konsep anti turunan gitu. Tentukan Fx jika Fx merupakan anti turunan dari F kecil x sama dengan 2x kuadrat kurang cos x yang memenuhi F0 sama dengan min 1 gitu ya. Berarti si Fx gitu sama dengan integral dari 2x kuadrat kurang cos x dx. Nah, ini kalau kita disuruh mengintegralkan, anti turunan ini nggak pakai substitusi, tapi bisa langsung kita integralkan. Integral dari 2x kuadrat itu adalah 2/2 tambah 1 x pangkat 21. Berarti di sini 3x pangkat 3. Integral dari cos itu sinus x, karena turunannya adalah, turunan sinus x adalah cosinus x, ditambah c gitu. Nah, sekarang coba cari c-nya. F0 sama dengan 2/3 kali 0 pangkat 3 kurang sin 0 tambah C. Berarti ya F0 juga sama dengan C. Nah, dengan demikian kita peroleh jadi anti turunan dari Fx sama dengan 2x kuadrat kurang cos x itu adalah apa? Adalah ini 2/3 x pangkat, bukan ini. Ya, 2/3 x pangkat 3 kurang sinus X. Oh, saya salah lagi. Harus ditulis F besar X-nya ya. F besar X sama dengan 2/3 X pangkat 3 kurang sinus X gitu. Ada pertanyaan nggak? Saya tunggu 1 menit ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kak, Ya, itu kurang min 1 nggak ya? Kan F0 sama dengan min 1. kenapa F0 sama dengan min 1? Maaf. Kan konstantanya sama dengan F0. C-nya. Benar. Ya, maaf. Yang di atas salah juga, Kak? Yang di atas Benar ya? Oke. benar. Oke, berarti di sini C sama dengan min 1 ya. Terima kasih, terima kasih. Di sini, ini kok jadi gede ya? Bentar.
Oh, kepencet. Di sini -1, berarti di sini harusnya -1. Oke, terima kasih. Nah, ini kan apa ya? Ini nanya anti turunan. Nah, yang ini beda lagi. Ini nanya integral, tapi konsepnya sama, nanya anti turunan juga. Nah, ini coba dipikirkan, harusnya ini pakai substitusi ya. Kita misalkan yang di bawahnya adalah 2 plus cos X gitu. Misalkan akar dari, bukan ini yang dimisalkan, tapi si 2 plus cos X sama dengan U. Berarti DU-nya sama dengan min sin X dx. Berarti sin X dx sama dengan min DU gitu. Nah, nanti kita peroleh integral dari dengan menggunakan substitusi diperoleh dengan menggunakan integral substitusi gitu ya. Diperoleh apa? Diperoleh integral dari sin X per akar 2 plus cos X dx sama dengan sin X dx itu diganti negatif DU. Negatifnya tarik keluar, jadinya integral dari DU bagi akar U gitu. Nah, integral dari akar U kalau kita integralkan hasilnya, kalau masih ingat, min 2 U pangkat setengah tadi ya, plus C. Berarti di sini negatif 2, ganti U-nya dengan 2 plus cos X. 2 plus cos X plus C. Gitu. Gimana? Ada yang ditanyakan di sini? Silakan ya kalau ada. Kak, itu min 2 per U tuh dari mana? Min 2 per U setengah. Ini. Oh ya, itu dari mana? Nah, ini konsepnya kan diubah dulu jadi sama dengan min integral U pangkat min setengah gitu kan, kali DU gitu ya. Nah, nanti kamu pakai konsep integral ini. Integral U pangkat N DU sama dengan 1 per N plus 1 U pangkat N plus 1 plus C gitu. Nah, di sini N-nya berapa? N-nya adalah min setengah gitu. Ingat ya, akar U itu kan U pangkat setengah dinaikin ke atas gitu. Nah, coba min setengah tambah 1 berapa? Setengah. Berarti ini kan jadinya kalau N-nya setengah ya, kalau N sama dengan min setengah ya yang di kita. Min setengah. Nah, nanti kita peroleh itu apa? 1 per setengah gitu ya. U pangkat setengah gitu. Nah, si 1 per setengah ini adalah 2 gitu. Seperti itu. Bagaimana? Oh, baik Kak, udah Kak. Ngerti. Terima kasih. Ya. Jadi ini saya langsung aja ya. Maaf. Nah, yang selanjutnya ini tentukan fungsi f yang grafiknya melalui 9,4 dan gradien garis singgung garis tersebut di setiap titik x, fx adalah 3 akar x gitu. Nah, jadi kita punya grafik fungsi ya diketahui f melalui 9,4 gitu. Nah, yang kedua itu diketahui bahwa df dx-nya sama dengan berapa itu? 3 akar X untuk X anggota domain dari F gitu ya. Jadi apapun domain F yang kita ambil, df dx-nya itu adalah 3 akar X. Nah, kenapa 3 akar X? Nah, ini. Ingat, konsep gradien garis singgung ya. Konsep gradien garis singgung itu adalah gradien
garis singgung ya, singgung di titik apa? X sama dengan A itu adalah F aksen A gitu. Nah ini di setiap X gradiennya bentuknya 3 akar X. Berarti bisa kita nyatakan df dx sama dengan 3 akar X. Untuk X yang mana? X domain dari F gitu ya. Nah berarti ini sama aja kita disuruh mencari F-nya gimana gitu ya. F berarti integral dari 3 akar X dx gitu. Seperti itu. Nah, kembali lagi nih integralin 3 akar X dx. Ini dijadikan integral 3 X pangkat setengah dx gitu. Pakai yang saya jelaskan di atas, yang pakai NN tadi. Setengah tambah 1 adalah 3/2, dibagi 3 itu adalah jadinya 2 nanti. Ya, 3 dibagi 3/2, 3-nya habis, 2-nya naik ke atas gitu ya. X pangkat 3/2 plus D. F melalui 9,4 gitu. Melalui titik 9,4 gitu. Nah, jadi kita punya apa? Jadi F9 sama dengan 4 gitu. Karena F9-nya sama dengan 4, nanti kita peroleh 4 sama dengan 2 kali 9 pangkat 3/2 tambah C gitu. Nah, ini berapa dapat C-nya nih? Coba. 9 pangkat 3/2 itu 54 ya. 2 kali 9 pangkat 3/2 itu 54. Datangnya dari mana? Akar 9 3. Dipangkatkan 3-nya dipangkatkan 3, 27. 27 kali 2, 54. Berarti C sama dengan 4 dikurangi 54 sama dengan min 50. Nah, dengan demikian kita peroleh Fx sama dengan 2x pangkat 3/2 kurang 50 gitu. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita masuk materi baru lagi ya. Ini udah persamaan diferensial sama integral. Ini adalah materi di bab 3 gitu. Oke. Ada yang ditanyakan? Saya tunggu 1 menit ya. Udah ada, Kak. Oke. Oke, lumayan lah 9 orang. Oke, kalau tidak ada sebentar ya. Kita mau itu dulu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke materi integral tentu. Berarti yang di atas itu tadi, ini kan materinya, ini kan anti turunan ya. Turunan dan persamaan diferensial gitu ya. Pengantar persamaan diferensial. Nah, kita masuk yang di sini integral tentu gitu ya. Integral tentu. Nah, di sini tentukan B dan Fx sehingga limit n menuju tak hingga sigma i sama dengan 1 sampai n 2 tambah i per n kuadrat kali 1 per n sama dengan integral 1 sampai b Fx dx gitu. Nah, yang harus kalian ingat ini adalah bentuknya Riemann kanan gitu ya. Riemann kanan integral dari A sampai B Fx dx itu sama dengan limit n menuju tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n Fxi kali delta x gitu. Nah, ini yang harus kalian ingat bahwa bentuk ini adalah bentuk Riemann kanan. Sorry, ini warna merah ya. Bentuknya Riemann kanan
Nah, sekarang apa yang udah bisa kalian lihat nilainya gitu. Perhatikan bahwa gitu ya, perhatikan batas bawah integral adalah 1 gitu. Bawah integral. Ingat batas bawah integral yang itu ya. Integral adalah 1. X sama dengan 1. Sehingga apa? Sehingga A sama dengan 1 gitu. Kita udah peroleh A-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita memiliki apa? Selanjutnya delta X kita punyai adalah B min A per N. Artinya apa? B min A, B min 1 per N. Nah, di sini si delta X-nya yang mana? Tuh, si super N gitu ya. Delta X si super N. Nah, jadi kalau kalian selesaikan nanti kita peroleh sehingga apa? Sehingga gitu ya. B min 1 sama dengan N-nya boleh dicoret 1. Nah, akibatnya di sini B sama dengan 2 seperti itu. Nah, dengan demikian kita udah peroleh B sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari fx-nya. Apa yang dilakukan untuk mencari fx? Lihat xi-nya sama dengan berapa? Xi sama dengan apa xi-nya di sana? A tambah I kali delta X gitu ya. A-nya berapa? 1 tambah I kali delta X. Delta X-nya adalah seper N gitu. Jadi ini 1 tambah I per N gitu. Nah, dengan demikian, perhatikan nih, ini calon si fxi ya. Fxi itu sama dengan 2 plus I per N kuadrat. Nah, ganti yang ini dalam bentuk xi. Xi kita 1 tambah I per N. Jadi di sini harusnya jadinya adalah 1 plus xi dikuadratkan. Nah, akibatnya apa? Maka si fx-nya sama dengan 1 plus x kuadrat gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini konsep Riemann kanan gitu ya. Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini PDK 1 ya. Di sini konsepnya adalah f continue, bentuk integralnya ini integral 0 sampai x pangkat 3 ft dt sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat, yang diminta menghitung f min 1 gitu ya. Nah, konsep TDK ingat kalau kita punya fungsi f besar x gitu ya. Bentuknya integral dari a gx ft dt gitu. F aksen x ingat nggak di TDK 1 apa? Di atasnya bentuk fungsi, bawahnya 0 gitu atau bilangan gitu. Nah, ini bentuknya adalah f masukin t-nya gx kemudian diturunkan g aksen x gitu. Nah, di sini kita bisa misalkan ini. Misalkan gitu. Misalkan fx sama dengan integral 0 sampai x pangkat 3 ft dt. Nah, ini sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat gitu. Nah, nanti kita peroleh apa di sini? F besar aksen X, ya dibilang berdasarkan TDK 1 ya. Teorema dasar kalkulus 1 itu F aksen X-nya
yang berfungsi sebagai GX kan X pangkat 3-nya gitu ya. Jadinya di sini Fx pangkat 3 kali turunan dari X pangkat 3 kan 3X kuadrat. Nah, F aksen X itu sama aja di sini artinya nanti turunan yang di sebelah kanan juga gitu ya. Jadi di sini kita dapat turunannya 3X kuadrat tambah 6X gitu. Nah, kita mau cari F-1 nih. Caranya substitusi aja X sama dengan -1 ke sini gitu. Ya. Substitusi X sama dengan -1 ke sana ya. Diperoleh di ruas kirinya F-1 kali 3 kali -1 kuadrat sama dengan 3 kali -1 kuadrat tambah 6 kali -1. Kita substitusi di semua rosnya. Ini tetap kita peroleh F-1 kali 3 itu sama dengan 3 kurang 6. Nah, akibatnya di sini apa? 3F-1 sama dengan -3, maka F-1 sama dengan -1 gitu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ya. Saya tunggu 1 menit ya kalau ada yang ditanyakan. Saya mau nanya yang soal nomor 1. Yang Itu mana? bisa jadi 2. Yang ini Kak, yang 2 plus I-N per N itu dari B bukan sih Kak 2-nya? 2-nya, bukan. Itu Apa dari ini, fungsi. dari sini? Fungsi. Kenapa? Dari limit ini bukan sih? Yang Oh, limit dari ini. ya dari limit ini benar. Ini si fxi-nya gitu. Bukan dari B ya? Iya, bukan. Ya. Bukan dari B, tapi dari limitnya gitu. Ini yang kita anggap si delta X, ini yang kita anggap sebagai FF. fxi gitu. Oke Kak, baik, makasih. Ya, kalau ada lagi silahkan ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Gitu. Nah, ini juga hal yang sama. Memakai konsep TDK gitu ya. Nah, kayaknya udah saya bahas di kelas, tapi nggak apa-apa kita ulang ya. Misalkan F besar X sama dengan integral 0 sampai X fsds pada 0 sampai 2 dengan fungsi F seperti gambar di bawah ini. Yang diminta adalah tentukan selang kemonotonan dari fungsi F gitu. Nah, untuk menentukan selang kemonotonan dari fungsi F besar, pertama yang harus kita perhatikan apa? Turunannya. Perhatikan berdasarkan TDK 1 gitu ya. TDK 1 diperoleh gitu ya, diperoleh F besar aksen X itu apa? Kan turunan dari integral 0 sampai X fsds itu kan F yang di atasnya ganti, jadi yang S-nya diganti dengan X, kemudian dikali turunan dari X. Turunan dari X itu 1 gitu. Nah, berarti kita punya F aksen X sama dengan Fx gitu. Nah, kita analisis grafik. Ingat ya, ini grafiknya yang diberikan adalah Y sama dengan Fx gitu. Jadi kita lihat, perhatikan bahwa gitu ya, perhatikan F aksen X sama dengan F kecil X kecil dari 0 pada interval 0,1 gitu. Nah, jadi F ya, F besarnya
monoton turun pada selang, monoton turun pada selang 0,1 gitu. Itu yang kesimpulan pertama. Kalau selang kemonotonan, kalau soal nanya selang kemonotonan ya, yang harus kalian jawab itu apa? Selang kemonotonan. Jadi jawabannya kapan dia naik, kapan dia turun ya, kapan turun gitu, kapan naik gitu. Kalau kecekungan apa? Kapan cekung ke atas, kapan cekung ke bawah. Nah, itu yang harus kalian jawab. Nah, kemudian lihat lagi nih. F aksen X sama dengan Fx besar dari 0 ya. Besar dari 0 pada interval apa? Interval 1 sampai 2 gitu. Pada interval 1 2. Jadi gitu F monoton naik gitu pada saya salah ya, ini harusnya 01. Ini benar 12 ya, maaf. Gitu. Ada pertanyaan untuk soal ini? Jadi kalau pertanyaannya selang kemonotonan, yang harus kalian jawab kapan dia turun, kapan dia naik gitu. Jawaban yang diharapkan seperti itu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke soal nomor 2. Ini soal TDK 1 yang dikait-kaitkan dengan fungsi transenden E gitu ya. Saya lanjutkan yang nomor 2 gitu. Diketahui fungsi fx sama dengan yang ditanya f aksen 1 jika G1 sama dengan 1 dan G3 sama dengan 2. Nah, berdasarkan TDK 1 apa yang diperoleh turunan dari F besar? Berdasarkan TDK 1, nah ingat, apa F aksen besar X itu apa jadinya gitu ya. Ganti T dengan 3X dikali apa? Turunan dari 3X. Turunan dari 3X adalah 3 gitu. Nah, jadinya maka F aksen 1 diperoleh ganti X yang ini jadi 1. G3 kali 1 kali 3 gitu ya. Sama dengan G3 kali 3. Ini yang A ya, gitu. Nah, jadi berapa itu? Sama dengan 3 kali G3 itu adalah 2 kali 3 sama dengan 6 gitu. Nah, jadi kita peroleh yang A itu 6. Silakan kalau ada yang ditanyakan bagian A. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut yang B. Karena kita udah belajar transenden, nggak apa-apa ya, kita bahas yang B gitu. Yang B, kita diminta menentukan FE2 kurang F1 gitu ya, kalau GT-nya seperti FE2 kurang F1. Nah, ini artinya apa? Integral dari 1 sampai, ganti E2-nya itu, X-nya itu jadi E2. Kan Fx sama dengan ini gitu ya. Berarti Fe2 sama aja integral 1 sampai 3E kuadrat gitu, ganti jadi seperti dt. Dikurangi integral gitu ya. 1. F1 berarti 1 sampai 3 kali 1, 3. Seperti dt. Dan kita tahu bahwa integral dari seperti pakai TDK 2 gitu ya. Berdasarkan TDK 2 gitu, berdasarkan TDK 2. Nah, kita peroleh ini ln T, masukkan batasnya 1 sampai 3E kuadrat gitu, dikurangi ln
masukin batasnya 1 sampai 3. Nah, ketika kita hitung ini adalah ln. Karena 3e kuadrat positif, kita bisa bikin seperti ini, 3e kuadrat kurang ln mutlak 1 adalah 1, dikurangi ln 3 tambah ln 1. Nah, nanti ini kita peroleh ini habis. Nah, jadi akhirnya bersisa sama dengan, sorry, itu harusnya 3e kuadrat ya, maaf. 3e kuadrat. Nah, kita benar ya 3, maaf. Saya kemana ya mata saya? Di sini harusnya 3e kuadrat. 3 benar. Nah, jadi di sini sebenarnya kita bisa pakai sifat perkalian logaritma ln 3 tambah ln e kuadrat, kan boleh dijadikan seperti itu, kurang ln 3 gitu. Ini bisa habis jadi ln e kuadrat. Jadi di sini 2 ln e sama dengan ln e, ingat ln e sama dengan 1, berarti di sini 2 gitu. Jadinya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ingat ya, integral dari 1 per t dt itu adalah ln mutlak t. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Saya lanjut ke soal ini. Minta soal tahun berapa ya? Nah, ini materinya apa nih? Integral tentu. Fungsi f kontinu pada interval a, b. Gunakan substitusi u sama dengan b min x untuk menunjukkan integral dari a sampai b fu sama dengan integral dari 0 sampai b min a f b min x dx. Udah dikasih petunjuk itu ya. Nah, caranya bagusnya itu dari, oke, kalau dari kiri ke kanan boleh, dari kanan ke kiri boleh, gitu ya. Jadi kalian bisa pakai dari kiri ke kanan. Misalkan U sama dengan B min X gitu. Nah, yang harus kalian ingat nih, DU sama dengan min DX gitu. Ya. Nah, batas-batasnya gimana? Batas-batasnya kalau U-nya sama dengan A gitu ya. U-nya sama dengan A, nanti si A sama dengan B min X. Nah, akibatnya X sama dengan B min A gitu ya. Nah, kalau U-nya sama dengan B, B sama dengan B min X gitu. Akibatnya B kurang B jadi 0, X-nya itu harus 0 gitu ya. B sama dengan B min X. X berapa supaya B min X itu B jadi 0 gitu ya. Nah, berarti ini sama aja dengan integral dari apa? Ini yang A ya. Integral dari AB FU DU sama dengan, nah, A-nya tadi gantinya apa? B min A ya. B min A. B-nya tadi gantinya apa? B-nya tadi gantinya adalah 0 gitu. Nah, U ini gantinya apa ya? U ini adalah B min X ya. B min X. DU ini gantinya apa? Min DX gitu. Nah, ini sama aja, negatif integral B min A 0
FB min X dx. Gunakan sifat integral, ini batas atas kita balik ke atas gitu. Ini jadinya B min A, FB min X dx. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, terbukti ya. Terbukti gitu ya. Terbukti. Gitu. Ini kita disuruh ngitung integral dari 0 sampai 2pi. Ini pasti ada kaitannya dengan yang A gitu ya. Kira-kira tebak-tebak aja, kira-kira B-nya apa gitu. B-nya pi di sini ya gitu. B. Nah, misalkan gitu ya, misalkan U sama dengan gitu ya. U sama dengan pi min X gitu. Gitu. Nah, ini jadinya seperti apa ini kalau kita misalkan U sama dengan pi min X. Nah, batas bawahnya kalau X-nya sama dengan 0 gitu ya, nanti kita peroleh U-nya sama dengan pi. Kalau X-nya sama dengan 2pi gitu ya, kita peroleh U-nya sama dengan min pi. Gitu. Nah, ini sama aja integral dari pi sampai min pi. Oh, lupa. DU-nya jadi apa nih? DU sama dengan min dx. Nah, jadi integral yang harus saya tulis ya. Jadi integral dari 0 sampai 2pi fx dx itu sama dia dengan integral dari pi sampai min pi sin u ya. Sin u per 2 cos u. 2 plus cos u, maaf. 2 plus cos u gitu. dx-nya diganti dengan negatif du gitu. Nah, sehingga negatif boleh di sini du gitu. Dan yang harus kalian ingat, yang bagian ini apa? Ini bisa diubah lagi ya, sama dengan batasnya kita ubah dari yang atas ke yang bawah. Tandanya berubah min pi sin u per 2 plus cos u du gitu. Nah, yang harus kalian ingat ini adalah fungsi ganjil. Bisa buktikan ini fungsi ganjil? Buktinya ambil gitu ya. Ambil u anggota min pi sampai pi. Ya, misalkan fu sama dengan sin u per 2 plus cos u gitu. Nah, sehingga ini kita peroleh, berarti kan f min u sama dengan sin negatif u per 2 plus cos negatif u. Nanti ini kita peroleh sin negatif u itu kan negatif sin u gitu ya. Per 2 plus cos negatif u adalah cos u gitu. Jadi di sini kita peroleh negatif fu. Nah, jadi dia adalah fungsi ganjil ya. F adalah fungsi ganjil. Nah, karena dia fungsi ganjil gitu, hasil integralnya jadi 0 gitu ya. Seperti itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan.
Ini ternyata materi apa? PDK 2, integral substitusi dan PDK 2 serta di sini ada sifat simetris yang harus kalian ingat. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini adalah materinya tentang apa ini? Materi ini tentang apa? Ingat nggak? Integral apa? Integral numerik gitu ya, integral numerik. Nah, bagusnya kita gambar dulu gitu. Kita gambar X, Y. Di 0 nilainya 1, masukkan 0 ke T gitu ya. Masukkan 0 ke T, jadinya 2/2 gitu. Jadinya di sini 1 gitu. Kemudian apa lagi? Di 3, kalau kita masukkan 3 ke sini, nilainya adalah 2/11 gitu. Kalau saya tinggikan aja satunya supaya gambarnya agak itu ya. Misalkan 1 di sini. Nah, kemudian 2/11 itu ya di sini perkiraannya ya. Kalau nilainya 3. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kira-kira gambar dari ini gitu. Yang menonton turun. Nah, kita diminta partisi dengan N sama dengan 3. Ya, kita bikin aja trapesium ya. Gitu. Nah, kita bikin lagi trapesium. Nah, ini. Gitu ya. Nah, sekarang yang harus kamu ketahui X0-nya berapa? X0 itu sama dengan batas bawah integral ya. Perhatikan X0 sama dengan batas bawah integral 0 gitu ya. X1 0 ini X0, ini X0, ini X1, ini X2, ini X3. Oh ya, kita lihat dulu delta X-nya gitu. Delta X sama dengan 3 min 0 bagi 3 sama dengan 1. Nah, di sini X1-nya sama dengan 1. Apalagi? X2, satunya dari mana sih datangnya? X0 A tambah I1 kali delta X ya. Ini sama dengan 0 tambah 1 kali 1 sama dengan 1 gitu. Nanti X2 kalian peroleh di sini 0 tambah 2 kali 1, 2 gitu. X3 sama dengan 3 gitu. Nah, metode trapesium ya. Integral dari 0 sampai 3, 2/2 plus T kuadrat dt itu akan menghampiri jumlah-jumlah sisi sejajar. Yang pertama adalah f x0 gitu ya, tambah fx1 tambah fx1. Panjang ini kan fx0 nih, fx0. Panjang ini adalah fx1 gitu. Tambah fx1, fx2 tambah fx2 tambah fx3. Atau yang hafal rumus boleh dipakai ya rumusnya gitu. Nah, jadi nanti yang di tengahnya itu jadi 2 kalinya gitu. Sedangkan yang di pinggirnya cuma 1 kali gitu. Berarti di sini 2 kali fx1 tambah
2 kali fx2 tambah fx3 bagi 2 kali tinggi. Tingginya adalah delta X. Delta X-nya tadi berapa? 1 gitu ya. Kali 1 gitu. Ini sama aja dengan fx0-nya, masukin fx0-nya. fx0 sama dengan f0. F0 sama dengan berapa di sana? 2/2 tambah fx1. fx1 adalah 2/3 gitu ya. Kali 2 jadinya 4/3. fx2 masukkan 2 ke sini. 2/6 gitu ya. Ketika kita masukkan 2 ke ini, 2 bagi 2 tambah 2 kuadrat. Itu adalah 2/6 kali 2, 4/6 gitu. Tambah fx3, kita udah hitung tadi bahwa 2/11 gitu. Per 2. Nah, ini silakan kalian hitung berapa gitu ya. Oke, kalau saya hitung di sini penyama penyebutnya itu adalah 66. 66 berarti di sini bisa kita ganti 66 tambah 88 tambah 44 tambah 6 gitu. Per 66 bagi 2 gitu. Nah, jadi kalau kita hitung 66 tambah 88 itu adalah 154, 198. Jadi ini adalah 204, 204 dibagi 132. Kalau mau disederhanakan adalah 51/44. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke soal ini. Misalkan Y sama dengan fx adalah fungsi ganjil yang memenuhi integral 01 fx sin x sama dengan 4 dan integral 01 fx cos x sama dengan 6. Kita diminta untuk menghitung integral itu. Nah, ini batasnya dari min 1 sampai 1. Kita curigai ini pakai sifat simetris ujung-ujungnya nanti ya. Oke, yang pertama f fungsi ganjil. Misal ini fungsi ganjil, sin juga fungsi ganjil. Fungsi ganjil dikali fungsi ganjil adalah fungsi ganjil. Gitu ya. Fungsi ganjil dikali fungsi ganjil adalah fungsi genap, maaf ya. Nah, bagaimana buktinya? Misalkan ini hx, misalkan part itunya hx sama dengan fx sin x gitu. Nah, kita peroleh h min x sama dengan f min x kali sin min x. Nah, berarti di sini karena ini ganjil min f x, karena ini ganjil min sin x. Nah, ketika kita kalikan ini hasilnya nanti ada kurungnya ya. Hasilnya adalah fx sin x gitu. Sama dengan hx. Nah, berarti si h-nya fungsi genap gitu ya. H fungsi genap gitu. H fungsi genap. Fungsi genap. Nah, kita lanjutkan fx cos x gitu. Misalkan gx sama dengan fx cos x. Kita cek g min x sama dengan f min x cos min x. F min x karena dia fungsi ganjil tadi kan jadinya negatif fx. Ingat si kosinus adalah fungsi genap. Ini cos x sama dengan fungsi genap, fungsi ini jadinya adalah min gx, maaf ya. Nah, jadi si G juga fungsi, si G adalah fungsi ganjil ya, G fungsi ganjil. Fungsi ganjil gitu.
Nah, berarti kita udah punya beberapa hal yang dibuktikan gitu ya. Selanjutnya apa? Ini kan kita misalkan tadi H, ini G, ini P gitu ya. Nah, misalkan PX sama dengan Fx sin kuadrat X gitu. P min X itu jadinya F min X kali sin kuadrat X itu bisa saya tulis jadi sin min X kali sin min X. Ingat si sin tadi adalah fungsi fungsi ganjil ya. Berarti di sini min Fx kali sin min X gitu ya. Ya benar, nulisnya gini. Min sin X kali min sin X. Karena dia fungsi ganjil tadi. Nah, ada 3 min, berarti di sini nanti jadinya min Fx sin kuadrat X. Nah, jadi P min X sama dengan min Px gitu. Saya tulis saja di sini deh, min Px. Nah, jadi si P itu adalah fungsi genap. Fungsi ganjil ya, maaf. Fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Nah, karena fungsi ganjil berarti integral min 1 Hx tambah apa lagi? Gx tambah Px gitu ya. Nah, karena ini ganjil-ganjil berdasarkan sifat simetris, ya, berdasarkan sifat simetris apa? Sifat simetris gitu ya. Ini sama aja dengan integral min 1 Hx dx. Ini adalah, tinggal ini gitu, pakai sifat yang fungsi genap, itu jadinya nanti dapat 2 integral 01 Hx dx. Sedangkan integral dari 01 Hx dx itu udah dikasih tahu ini 4 gitu. Ini sama aja dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Seperti itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, hari ini materinya lumayan banyak lagi ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bahas satu soal lagi deh sebelum mengakhiri gitu ya. F dan G, nah ini ya Ini tadi silakan. dua dari mana Kak? Dua Yang mana? integral, dua Ini integral ya. sifat simetris fungsi genap. Jika H fungsi genap gitu ya, sifat simetris ya, sifat simetris. Jika H fungsi genap gitu. Integral dari min A sampai A, batas atas dan bawahnya sama, Hx dx itu sama aja dengan 2 kali integral 0 sampai A Hx dx gitu. Ada kan sifat simetris seperti itu di kelas diajarin gitu. Gimana? Oke Kak, udah Kak. Nah, kalau dia fungsi ganjil hasilnya berapa? 0 ya. Ada lagi, kalau H fungsi ganjil, integral dari min A sampai A Fx dx sama dengan 0 gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan sifat simetris yang saya katakan itu, sifat simetris gitu. Seperti itu. Kita lihat contohnya lagi di soal ini, yang ini juga merupakan persoalan fungsi ganjil dan fungsi genap. Tapi di sini enaknya kita udah dikasih tahu f min x sama dengan fx. Nah, ini jadi f ganjil gitu ya. Gitu. Kemudian f genap, maaf.
Kalau f min x sama dengan fx, di sini f-nya genap gitu ya. F genap. G min x sama dengan gx. Jadi G ganjil gitu. Ada negatif di sini ganjil gitu. Nah, kita diminta untuk menentukan integral dari min 3 sampai 3 apa 2fx kali 1 plus 3gx dx gitu. Jangan dipisah-pisahkan integralnya ya. Di perkalian nggak ada apa pemisahan integral gitu. Apa yang harus kalian lakukan? Kalikan fx-nya ke dalam, 2-nya boleh ditarik keluar gitu ya. 2 kali min 3 sampai 3 fx dx tambah, ini kasih kurung, integral dari min 3 sampai 3 fx kali 3 fx kali gx, ini boleh ditarik ke sini 3 fx gx dx gitu. Nah, sama dengan, nah si fx-nya tadi fungsi apa? Fungsi genap gitu ya. Berarti ini bisa kita tulis 2 integral dari min 3 sampai 3 fx dx tambah 6 integral min 3 sampai 3 fx gx dx. Nah gitu. Nah ini kalau kita lihat si f-nya adalah fungsi genap gitu. Berarti di sini 6 kali integral 0 sampai 3 fx dx. Ya, kan 4 ya di sini, maaf. 4 di sini, maaf ya. 4 kali di sini. Kan integral dari min 3 sampai 3 fx dx adalah 2 integral 0 sampai 3 fx dx gitu ya. Tambah. Nah, di sini ingat fx gx, f-nya fungsi genap, g-nya fungsi ganjil. Kalau di fungsi genap kali ganjil itu adalah fungsi ganjil ya. Berarti ini sama dengan integralnya 0 gitu. 6 kali 0. Berarti ini sama aja dengan nanya 4 integral 0 sampai 3 fx dx gitu. Berapa itu integral 0 sampai 3 fx dx? Sudah dikasih tahu ini nilainya gitu. Sorry, bukan ini, tapi ini. Integral 0 sampai 3 fx dx 2 gitu. Berarti sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, ini sifat simetris ya yang harus kalian ingat. Sifat simetris. Oke, nggak usah lama-lama, 1 jam saja. Silakan kalian ya pelajari lagi ini, gitu ya. Minggu depan mungkin didiskusikan dulu, bagusnya jam berapa. Tadi John bilang banyak yang nggak bisa, katanya. Gitu ya. Oke, hari Kamis didiskusikan mau jam berapa. Gitu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ini nanti saya kirim lewat siapa? Siapa yang minta ya? Akan saya kirimkan ini. Minggu depan mungkin kita lanjutkan bahas soalnya sampai nanti fungsi transenden gitu ya. Kita coba lihat semua soal-soalnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Ini rekamannya nanti saya upload di YouTube dulu ya. Oke, silahkan bagi yang mau meninggalkan Zoom, nanti saya kirimkan rekamannya. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.